Kalau kita bicara cari bantuan itu jangan menunggu masalahnya menjadi berat dulu. Halo Sobat Teknik, ketemu lagi dengan saya, host pada kesempatan kali ini, Ardina Devinta. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu ada Mbak Dina Wahida dan Mbak Novi Rosida. Beliau berdua ini adalah Master Psikologi. Kita mau ngobrolin apa? Ya, kita mau ngobrolin tentang mental health awareness. Oke, mari kita sapa bersama. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat, alhamdulillah. Ya, Mbak ini sudah cukup terkenal ya di kalangan Fakultas Teknik tentunya. Banyak dicari. Oke Mbak, pertama nih saya sebenarnya rada penasaran Mbak. Awal-awal ya, kenapa sih kita tuh perlu dan penting membicarakan tentang kesehatan mental? Kenapa? Silahkan, monggo, siapa dulu? Oke, kalau kita ngelihat dari penelitian gitu ya, Indonesian National Adolescent Mental Health Survey itu tuh menunjukkan remaja usia 10-17 tahun menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja ini pernah mengalami masalah kesehatan mental. Ya, jadi 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 tahun terakhir. Jadi itu yang membuat betapa pentingnya gitu ya, literasi pemahaman tentang kesehatan mental itu sendiri. Sehingga ketika semuanya sudah terliterasi, harapannya awareness tentang kesehatan mental itu meningkat. Oleh karena itu, para pemuda, remaja-remaja ini termasuk mahasiswa gitu ya, sehingga bisa menjadi paham bagaimana dengan kondisi dirinya, kondisi mentalnya, lalu kemudian dia tahu harus seperti apa ketika mengalami kondisi-kondisi atau masalah kesehatan mental kayak gitu yang mungkin dapat mengganggu performa akademik gitu ya, kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya, betul. Tentunya mungkin Mbak Dina dan Mbak Novi ini mungkin sudah punya beberapa kasus juga ya Mbak ya, kenapa perlunya apa sih literasi dan pembahasan tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, orang-orang akan tahu ketika kita tuh sakitnya fisik ya, misalnya jatuh gitu, terluka, lecet gitu, kena pisau gitu, itu sangat nampak nyata gitu. Sedangkan orang-orang dengan gangguan kesehatan mental tuh mungkin susah ya Mbak ya dilihatnya ya. Nah, mungkin ada ciri-ciri tersendiri gitu orang yang sehat mental tuh seperti apa gitu. Mungkin Mbak Novi. Ya, menarik ya karena kalau kita bicara kesehatan mental itu apalagi ini 2024 ya, di mana Gen Z itu mulai di usia-usia berapa? 18, 19, 20 gitu ya. Yang dimana kalau menurut penelitiannya tuh memang para Gen Z ini sedang sangat perhatian gitu dengan kesehatan mental mereka. Sehingga memang ini jadi isu yang menarik sekali untuk kita bahas. Nah, kalau kita bicara ciri-ciri orang yang sehat mental gitu ya, sebetulnya kalau di beberapa ilmuwan mereka punya istilahnya ramuannya masing-masing gitu. Nah, tapi yang biasanya kami pakai itu dari WHO. Nah, kalau di WHO itu ada 4 cirinya. Nah, yang pertama dia tahu potensinya dan bisa mengembangkannya gitu. Jadi dia tahu nih, aku punya kelebihan di mana dan aku punya kekurangan apa. Aku punya kelebihan di mana dan aku punya keterbatasan di mana gitu. Nah, mahasiswa itu sedang di fase itu gitu. Jadi apalagi di UGM ini kan adik-adik mahasiswa tuh sebetulnya pinter-pinter gitu ya. Yang seperti yang kita tahu, adik-adik mahasiswa yang di UGM ini tuh adalah anak-anak yang dulunya gitu ya, saat mereka SD, SMP, SMA itu biasanya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang kalau di sekolah itu mereka nilainya bagus gitu ya. Nah, anak-anak ini kemudian dikumpulkanlah mereka di UGM ini yang kemudian
apa ya, melihat gitu, kemudian oh ternyata yang pinter itu banyak ya gitu. Iya. Dari Ternyata penjuru manapun gitu ya, berkumpul di UGM gitu. ternyata nggak cuman aku ya yang kemudian ini yang kemudian mempengaruhi banyak adik-adik mahasiswa itu, yang kemudian mempengaruhi mental mereka gitu. Oh ternyata aku nggak sepintar itu gitu. Nah itu yang kemudian buat mereka jadi fokusnya sama kekurangannya aja gitu, dan mereka lupa bahwa sebetulnya mereka tuh punya banyak kelebihan yang itu tuh bisa dioptimalkan gitu. Nah terus kemudian mampu menghadapi stres di kehidupan sehari-harinya. Contohnya apa? Misalnya apa sih kalau stres di mahasiswa tuh? Nilai C misalnya, dapat nilai tidak lulus. Waduh. Kayaknya nilai C di mahasiswa sekarang, kalau zaman dulu saya Iya Mbak. Iya udah gitu, aku mah nilai C ya udahlah kuliah lagi gitu. iya kan? Atau ya kalau saya wes tak ben lah. Kalau nggak ada C-nya nggak menarik, ini transkrip ya. Iya. Gitu. Nah, atau putus pacar, Waduh. patah hati, gitu kan? Kalau dia adik-adik mahasiswa itu. Dan lagi happening juga ya, maksudnya kan kayak sekarang tuh sosial media tuh menjadi hal yang sangat wow gitu, apa-apa bisa di-up di sosial media, tiba-tiba viral dan lain sebagainya. Iya. Kadang-kadang sosial media itu juga jadi sumber stres ya. Teman-temannya nggak ngapa-ngapain, sedang menikmati hidup, dia stres sendiri ngelihatnya gitu kan. Wah, dia healing terus nih gitu ya. Iya. Terus dia lagi ngumpul sama teman-teman, kok aku nggak ikut gitu ya. Itu jadi sumber stres sendiri gitu. Nah, bagaimana? Jadi orang yang sehat mental itu mereka mampu menghadapi stresnya dengan baik gitu. Nah, ketika putus pacar terus kemudian rasanya pengen menghilang dari muka bumi ini, nah kita perlu mempertanyakan kesehatan mentalnya gitu kan. Terus kemudian kalau nilai C kemudian rasanya jadi dunia ini berakhir gitu ya. Nah, kita perlu cek lagi nih gitu, apakah kita sehat mental atau enggak gitu. Nah, itu tadi apa tadi? Dapat masih terkena normal sehari-hari gitu kan, terus tahu menyadari potensinya gitu. Terus kemudian yang ketiga apa? Bisa bekerja secara produktif. Oh ya, produktif. Gitu. Produktif. Jadi ya biasanya kalau yang ngerjain skripsi itu kalau lagi stres yang malah justru nggak ngapa-ngapain, malah justru skripsinya nggak dikerjain. Yang harusnya ketemu dosen pembimbing malah justru ngurung diri di kamar gitu ya. Nah itu kan tanda bahwa dia tidak produktif. Iya gitu, betul kan. Iya. Terus kemudian bermanfaat di lingkungan sekitar. Itu 4 ciri sehat mental menurut WHO. Oh iya betul. Nah terkadang tuh kan ini ya Mbak ya, masyarakat tuh masih bukan memandang remeh sih, kayak misalnya orang yang tiba-tiba dia tuh biasanya ceria gitu ya, bahagia gitu dan lain sebagainya gitu, tiba-tiba menjadi seseorang yang murung gitu, dan masyarakat juga belum tentu langsung pengen menghibur gitu ya, karena ya nggak tahu gitu keadaan mental masing-masing itu gimana gitu. Nah kalau menurut Mbak Nopi sama Mbak Dina ini tuh bagaimana sih Mbak, atau apa sih gitu tanggapan masyarakat tentang kesehatan mental tuh gitu? Oke. Kalau sekarang ya anak-anak muda justru Gen Z itu tuh mereka tuh udah familiar gitu dengan mental health gitu, dengan masalah-masalah kesehatan mental. Tapi di sisi lain ada efek sampingnya dari itu adalah self diagnose gitu. Dia mencoba untuk mendiagnosa dirinya sendiri, misalnya lihat YouTube atau lihat Google gitu ya, oh ini aku banget kayak gitu. Itu di kehidupan remaja sekarang kayak gitu, Gen Z. Tapi bagaimana masyarakat sekitar di Indonesia? Yang saya pahami, yang saya tahu ya dari berbagai macam penelitian, masih belum masih belum bisa menerima, dalam artian masih ada stigma dan diskriminasi tentang kesehatan mental kayak gitu. Misalnya orang yang stres, kemudian orang yang kalau dia didiagnosa sesuatu gitu ya dari ahli gitu ya, wah ini orang bener iki ya, seperti itu ya. Ini dia sakit mental. Nah, seperti itu. Jadi masih ada diskriminasi dan stigma ya untuk sekarang seperti itu. Nah, mungkin ya ini salah satu cara kita melakukan
mental health awareness gitu ya, guna untuk salah satunya adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi, sehingga mereka mau asking help gitu, mau meminta bantuan ketika memang kondisinya tidak baik-baik saja kayak gitu. Iya, dan stigma itu seringkali jadi salah satu hal yang menghambat orang-orang untuk mencari bantuan gitu. Saya tuh pernah ada satu klien atau siapa itu ya yang dia datang ke rumah sakit, kemudian saat dia mau ke psikiatri itu kemudian sama satpamnya tuh diperlakukan dengan ya tidak menyenangkan gitulah. Jadi ya saya rasa kita semua perlu ini ya, dengan permasalahan mental health ini menjadikan ini sebagai sesuatu yang lumrah gitu ya, sebagaimana kalau kita ini sakit fisik pada umumnya gitu, kayak misalnya kalau kita sakit lambung atau sakit, kan kalau kita ke rumah sakit apa mbak, ini lambung gitu ya, itu kan jadi kayak sesuatu yang ya udah gitu ya, kayak seolah-olah itu sesuatu yang memalukan dan aib gitu ya mbak ya, gitu. Jadi kayak itu yang membuat mereka jadi, apalagi orang tua ya, kadang-kadang ketika anak-anaknya aku mau ke psikolog gitu, ngapain gitu, emang kamu gila, kamu kan nggak gila gitu ya. Apalagi ketika kami merekomendasikan mereka untuk kayak kamu harus minum obat deh gitu, datang ke psikolog aja kayak sesuatu yang memalukan gitu ya, apalagi harus minum obat, padahal ya memang kondisinya harus minum obat begitu. Iya betul. Dan ini ya mbak ya, kembali lagi ke asking for help ya, kayak kita tuh sebenarnya butuh bantuan gitu, entah untuk menstabilkan lagi mental kita. Itu terkadang ketika mental tidak stabil tuh hal sekecil apapun gitu bisa menjadi trigger ya mbak. Misalnya nih mbak Dina sama mbak Novi lagi bisik-bisikan yang sebenarnya itu bukan tentang saya gitu ya, tapi saya kayak ngerasa aduh ini apa sih, jangan-jangan ngomongin aku gitu kan, gitu. Untuk hal-hal yang apa ya, mungkin ada tips atau trik gitu untuk kita tuh untuk meminta bantuan tuh harus seperti apa sih biar kita tuh bisa saling membantu. Misalnya Mbak Novi lagi sedih, aku bisa bantu Mbak Novi gitu. Aku lagi sedih, begitu sebaliknya gitu. Nah, mungkin sekarang di Fakultas Teknik banyak mahasiswa yang menyendiri atau apa gitu. Entah itu tuh masalahnya tuh dari internal kampus ataupun eksternal kampus gitu. Pernah nggak Mbak nemuin kayak gitu yang tiba-tiba tuh ada yang minta bantuan, tapi ada juga yang lewat orang lain kayak nginfoin mbak itu tuh ada tuh ini gimana gitu. Pernah nggak sih mbak kayak gitu? Pernah juga, kemarin ada juga yang dari dosennya. Justru kami berharap ya kalau entah mungkin dosennya atau mungkin teman-temannya yang mengetahui ada entah mahasiswanya atau juga sesama mahasiswa yang kok tiba-tiba berubah sikapnya gitu ya, yang biasanya dia ceria, yang biasanya dia datang ke kampus itu ngajak ngobrol, kok ini dia tiba-tiba pendiam, atau yang seringkali mengurung diri di kamar kos, jadi sudah berapa hari nggak kelihatan di kampus gitu ya. Tolong beritahu kami gitu ya. Jadi justru kami berharap sekali gitu supaya teman-teman bisa saling aware satu sama lain gitu ya tentang kondisi masing-masing gitu, dan bisa saling bantu satu sama lain. Kalaupun memang belum bisa untuk membawa ke kami gitu ya, ke psikolog, ke psikiater gitu ya, ya kita juga berharap, makanya kalau di Fakultas Teknik itu kita sedang mendampingi adik-adik peer counselor nih gitu. Jadi peer counselor ini harapannya sesama mahasiswa itu bisa membantu satu sama lain gitu. Jadi kalau ngelihat kok ada temanku yang tiba-tiba pemurung, kok ada teman-temanku yang tiba-tiba berubah sikapnya gitu ya, yang kemudian mereka bisa saling bantu. Nah, ya saling bantunya gimana gitu ya, nanti ada ini nih namanya PFE, tapi panjang lagi tuh nanti kalau dijelasin. Iya ya. Ya mungkin tips sederhana, tapi Mbak Ardina aku ingin menambahkan bahwa merasa tidak baik-baik saja itu nggak apa-apa gitu loh. Iya. Jadi kayak misalnya aku cemas kayak gitu, kecemasan, ketakutan, lalu kemudian ngerasa sepi, ngerasa sendiri, itu tuh normal kayak gitu, lumrah gitu ya. Gitu ya. Lalu kemudian ketika di bagian apa kok itu menjadi harus membutuhkan bantuan kayak gitu, itu jadi warning kayak gitu. Nah kalau intensitasnya semakin meningkat,
semakin lama semakin panjang kayak gitu ya, lalu kemudian semakin mengganggu. Nah inilah mungkin apa namanya yang tadi menjawab pertanyaan Mbak Ardina kayak gitu, kapan harus minta Iya, bantuan betul. kayak Iya, gitu, butuh teman bercerita, butuh teman bercerita gitu ya. gitu. Dan kalau misalnya hal itu ngerasa nggak menyenangkan, lalu kemudian aku kok kayaknya aku doang, ini masalah hal yang sepele kok aku harus minta bantuan ke orang kayak gitu, apakah ini normal atau enggak kayak gitu ya, itu oke. Kalau misalnya ngerasa cemas atau nggak baik-baik saja, itu enggak apa-apa Iya, gitu ya. Iya. Karena kan kadang tuh orang ada yang apa ya, bahasa Jawa itu dablek gitu ya, kayak misalnya lagi nggak stabil, ya udah gitu bodo amat, dilempar kemana gitu. Ada juga orang yang ke apa ya, kesenggol dikit udah cemasnya yang berlebihan ya Mbak ya, dan bahkan mungkin mereka juga nggak sadar bahwa aku tuh butuh ditolong gitu. Kalau kita bicara cari bantuan itu jangan menunggu masalahnya menjadi berat dulu gitu. Iya. Jadi Betul. justru ketika kalian merasa bahwa kayaknya aku butuh teman cerita deh, ya sudah datang ke psikolog tuh nggak harus menunggu masalahnya berat sebetulnya gitu. Jadi kapanpun mereka mau datang silakan datang aja gitu. Iya, betul. Terus juga cuman ngobrol nggak ada apa-apanya gitu ya. Iya. Ya sekedar untuk kita memastikan apakah memang perlu bantuan yang lebih lanjut atau tidak gitu. Jangan-jangan memang kadang-kadang mereka menganggap kayaknya aku masalahnya nggak berat deh, tapi ternyata menurut evaluasi kami kayaknya kamu sudah harus terapi nih gitu. Iya betul. Mungkin ada yang ini ya Mbak ya, apa sih, kayak krisis kepercayaan gitu. Wah nanti kalau aku cerita disebar-sebarin, iya, nah itu tentang gitu-gitu trust ya, Iya, karena itu trust berkaitan. issue gitu ya. Kayak misalnya aku sendiri tuh kalau punya masalah tuh ada gitu satu teman aku yang pokoknya aku kalau ada apa-apa aku cerita gitu sama dia. Nanti kalau aku nggak selesai masalahnya, oh berarti ini aku nggak baik-baik aja. Nah pasti setiap orang tuh punya kontrol-kontrol yang seperti itu ya Mbak ya. Setiap orang itu ada faktor protektif sama faktor resiko, Mbak Ardina kayak gitu ya. Nah faktor risiko itu adalah kondisi diri individu yang memang membuat dia itu cenderung lebih rentan gitu. Ya itu tadi kayak misalnya aku dikatain gitu ya sama Mbak Ardina kayak gitu, aku udah langsung sakit hati gitu. Sementara Mbak Novi biasa aja gitu kan. Nah seperti itu adalah faktor risiko. Nah faktor risiko inilah yang membuat individu mudah mengalami permasalahan psikologis kayak gitu. Karena mudah ke-trigger misalnya gitu. Nah selain faktor risiko ada juga tuh faktor protektif. Faktor protektif itu kayak misalnya punya support system gitu kan ya, punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol, keluarga kayak gitu. Nah faktor protektif ini yang membuat individu itu jadi merasa lebih resilient. Resilient itu lebih mampu atau kuat untuk bangkit lagi gitu ya dari permasalahan atau dari kondisi psikologis yang tidak baik kayak gitu, atau down kayak gitu, dia gampang untuk bangkit ya seperti itu. Jadi individu itu memiliki apa ya, sebenarnya secara alamiah orang itu punya cara atau punya kemampuan untuk heal sendiri sebenarnya. Kalau dia ngerasa sedih sebenarnya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ya itu tadi, kalau intensitas, durasi udah rasanya nggak sanggup, baru itu mencari bantuan kayak gitu. Nah di FT kan layanan psikologi bukan hanya untuk mahasiswa kan. Betul. Untuk ini ya, jadi ya sobat teknik ya, kalau ngerasa nih udah nggak baik-baik saja atau gimana gitu, silahkan mendatangi Mbak Nopi sama Mbak Gina. Ini tuh asik kan, lihat nih ngobrol aja asik gitu loh, kayak di momen serius aja bisa asik gitu ya Mbak ya. Karena mungkin di fakultas tadi itu kan besar ya, bahkan Universitas Gadjah Mada gitu besar gitu, dan mungkin sekelumit pojokan atau sekelumit lingkungan lokasi itu pasti adalah yang membuat stres gitu ya. Bahkan sekarang ini juga tidak sedikit juga ya Mbak, kayak misalnya tiba-tiba ada mahasiswa dikabarkan bunuh diri di kosan gitu misalnya. Dan biasanya tuh dia ceria gitu, justru malah orang yang ceria tuh belum tentu juga ya ini gitu. Dan sebagai teman deket tuh pasti adalah ya Mbak ya cara-caranya gitu. Nah mungkin ini sih kami sobat teknik juga ya butuh tips atau trik atau bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental gitu Mbak. Oke. Jadi
di dalam apa ya, teknik-teknik gitu ya, teknik-teknik penyembuhan atau menjaga kesehatan mental itu ada beragam banyak banget kayak gitu. Tapi di sini perlu yang diketahui adalah kita perlu melatih kemampuan untuk coping stres yang konstruktif gitu, bukan destruktif. Kalau destruktif kan marah, banting pintu, banting gelas gitu ya, apa lega. gitu ya. Itu yang destruktif gitu. Cari yang konstruktif. Salah satunya adalah self care. Nah, ya kan, apa namanya, mencintai dirinya sendiri. Misalnya datang ke spa, gitu ya. Me time, me time, nonton film, gitu kan ya. Olahraga, lalu kemudian apa namanya, bisa terlibat dalam aktivitas sosial sama teman-teman. Itu adalah juga salah satu bentuk-bentuk dari self care kayak gitu. Secara fisik ya olahraga gitu kan. Lalu kemudian secara mental bisa juga tuh menggunakan journaling, nyatet gitu kan, ditulis buat diary kalau zaman dulu ya. Sekarang kan bahasa kerennya adalah journaling kayak gitu. Boleh tuh main musik, dengerin musik. Nah, seperti itu tuh salah satunya adalah self care kayak gitu. Ada lagi mungkin Mbak Novi nih ahli untuk mengajarkan tentang teknik-teknik relaksasi. Nah, kayak gitu. Mungkin Mbak Novi bisa bercerita tuh teknik relaksasi yang gampang, apa, yang simple, Mbak. Yang misalnya dari lagi sibuk nih, para teknik nih kerja gitu kan. Tiba-tiba aduh, gimana ya? Nah, cara merileks relaksasinya tuh gimana, Mbak? Tiba-tiba belajar relaksasi gitu. Iya. Itu kan salah satu teknik yang sangat gampang Mbak Novi, bisa dilakukan kayak misalnya ya, tarik nafas, kembungkan perut, hembus nafas, kempeskan perut, itu kan juga. Mbak Sina tuh yang nafas pakai perut, Mbak, kan Mbak Sina penyanyi nih. Oh iya, aduh. Kelingan enggak, Mbak? Gitu ya, Mbak. Kalau saya sih ini sih, Mbak, kalau lagi pusing ya udah tiba-tiba nyanyi aja sendiri. Itu adalah itu termasuk itu coping yang konstruktif, nggak destruktif kayak gitu. Mungkin karena nyanyi itu juga kita mengatur nafas ya. Iya, betul. Jadi kita tuh ketika stres kita lupa untuk mengatur nafas. Jadi kalau kita stres itu nafas kita tuh kayak pendek-pendek gitu, kayak terengah-engah gitu kan. Nah, ketika kita mulai mengatur nafas lagi gitu ya, nafas pakai perut. Jadi ternyata banyak yang miss ternyata, Mbak. Jadi saya bilang nafasnya tuh ini, ketika tarik nafas nanti perutnya mengembung, itu pada bingung, oh gitu ya. gitu. Nah, terus kemudian ketika nafasnya dikeluarkan nanti perutnya mengempis lagi gitu. Nah, itu teknik-teknik sederhana yang bisa membantu ketika kita sedang stres gitu. Terus kemudian grounding itu merasakan sekitar, jadi menyadari jadi disadari apa yang terasa di kulitnya. Sebenarnya grounding itu enak kalau kita latihan di bebatuan gitu. Kalau di rumah itu mungkin ada batu-batu hias gitu, kerikil tapi jangan yang tajam ya kerikilnya. Sakit ya. Atau kalau di pantai itu kita bertelanjang kaki gitu ya, sambil merasakan pasir di pantai, merasakan di air laut itu gitu ya. Nah, itu sambil latihan grounding. Nah, cuman kan tidak bisa kita sepanjang waktu ke pantai ya gitu. Betul. Nah, sehingga feel apa namanya, menyadari apa yang terasa di panca indera ini yang penting untuk kita senantiasa sadar ya. Kalau bahasa ini tuh mindful gitu. Jadi apa yang terasa di kulit, oh dingin gitu. Apa yang terasa di kaki, anget sih karena pakai sepatu gitu ya, gitu. Jadi itu tips sederhana sih kalau kita relaksasi dan grounding. Berarti jangan-jangan tuh kalau aku makan coklat itu tuh juga termasuk ini ya, merelaksasi diri bisa, gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba aku pengen makan yang manis gitu. Iya, itu karena coklat dalam jumlah banyak gitu kan, aduh. Karena ada unsur mindfulnya di situ. Atau sesederhana cerita sama orang yang kita percaya gitu. Nggak harus menceritakan masalah kita semua gitu, nggak dari A sampai Z gitu ya, di spill dikit aja gitu ya. Tapi ya
yang kita percaya ya, Iya, dalam iya, artian iya. kita trust sama dia kayak gitu. Itu sih Mbak salah satu upaya-upaya sederhana gitu Iya. ya untuk menjaga kesehatan mental. Itu tuh kelihatannya sangat normatif, sangat klise gitu, Klise ya. kayak olahraga gitu ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa kondisi mental itu tuh erat sekali kaitannya dengan kondisi hormon di tubuh kita gitu, cairan-cairan kimiawi di dalam tubuh kita gitu ya, dan itu bisa kita seimbangkan dengan apa gitu ya, salah satunya dengan olahraga, kemudian dengan ya apalagi kalau olahraganya tim gitu ya, kemudian Iya, bisa betul. saling Sorak-sorak ketawa-ketawa gitu ya. nggak peduli kita jago atau nggak main badminton ya. Iya betul. Bodoh amat. Iya kayak ini kayak di fakultas kan sering banget tuh kalau pas ulang tahun ada acara HPTT gitu ya, nggak penting gitu menang apa, Iya. yang penting main-main Iya. aja, sorak-sorakan aja gitu ya. Kayak saya ini Mbak nggak pintar main tenis meja, tiba-tiba disuruh maju lomba tenis meja lah. Tekniknya aja nggak tahu gitu, tapi ya udah Kan asik-asikan seru aja. kan? Iya. Olahraga nggak harus tim sih, jalan sendirian pun juga bisa bermanfaat. Terus kemudian kalau jalan pagi ketemu matahari itu juga bisa membantu untuk menyeimbangkan hormon di tubuh kita. Terus kemudian juga yang penting tadi itu juga ada makanan gitu ya. Iya. Itu penting banget karena salah satu yang banyak memproduksi hormon kita itu kan di perut ya. Nah, ketika perut kita itu terisi oleh makanan-makanan yang nggak sehat ya otomatis emosi kita juga akan ikut terganggu gitu ya. Jadi penting untuk ya, apalagi adik-adik mahasiswa ini kalau ya asal cepet gitu, kadang mie instan, kadang seblak, Iya ya, tiap hari gitu ya Mbak. Aduh. kadang cilok, terus apalagi makanan Sesekali boleh lah Iya, ya. iya. gitu. Tapi ingat juga untuk menyeimbangkan makanan kita dengan sayuran, dengan protein hewani gitu ya, yang sehat-sehat juga gitu. Makanya tuh sehat jasmani dan rohani itu selalu digabungkan gitu ya Iya. Mbak, ya, karena emang saling berkaitan gitu. Dan dan- kadang kalau pas stres juga kayaknya apa sih, si fisiknya juga jadi ikut Iya. lemes gitu Iya, ya. nah, tegang ya. makanya Kalau ngomong-ngomong tentang latihan fisik gitu ya, olahraga itu tuh membuat diri kita itu semakin kuat kan. Nah, otomatis secara psikologis pun akan mengikuti seperti itu. Meskipun kita harus tahu ya sebatas apa Iya. kekuatan kita terhadap pilihan jenis-jenis olahraga yang akan kita ambil. Iya, betul. Jadi sebenarnya tuh apa ya, banyak sekali gitu ya cara untuk kita tuh bisa tetap sehat jasmani maupun rohani ya gitu ya. Jadi sobat teknik gitu, dari obrolan tadi ya, intinya banyak sekali yang dapat kita ambil gitu. Tentunya sebelum kita aware ke orang lain gitu, kita aware ke diri kita sendiri di kesehatan jasmani maupun rohani gitu ya Mbak ya. Nah mungkin nih yang terakhir gitu ya, sebelum saya tutup, mungkin besok ada part-part yang lain-lain lagi ya gitu. Ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu, siapa tahu nanti muncul di podcast banyak sekali komentar, bahas ini dong, bahas itu dong. Tentunya Ya. Mbak Dina sama Mbak Nopi siap diundang ya. Siap banget, senang banget. Oke. Ya. Ngobrol-ngobrol. Jadi gini, sobat teknik nih, dari Mbak Dina dan Mbak Nopi nih di sini ya. Tentunya akan ada pesan dan kesan ya Mbak, atau pesan-pesan nih buat Sivitas Akademika Fakultas Teknik, entah itu mahasiswa, tendik, dosen gitu, tentang kesehatan mental dan tentang mental health awareness gitu. Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan gitu, kiat-kiat atau apa gitu, bebas. Dari siapa dulu nih? Oke, dari aku ya. Yang pertama adalah nggak baik-baik saja itu nggak apa. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau memang butuh bantuan, ya hubungi aja gitu layanan konseling. Kalau nggak siap ketemu sama psikolog, harus aduh nanti kalau ketemu psikolog mau ngapain, lalu kemudian daftarnya kemana, terus kemudian nanti kalau dikatain gila atau kemudian ada diagnosa tertentu seperti apa gitu. Yang penting datang aja dulu. Kadang ngobrol dengan ahli itu nggak selalu mengenai hal terapi tertentu gitu. Kadang hanya ngobrol, bercerita itu bisa melegakan kayak gitu. Jadi untuk sobat teknik gitu ya, kalau ada apa-apa boleh banget ngubungin layanan konselingnya di FT gitu. Mbak Nopi gimana nih? Saya tuh apa ya, selalu
terpikirkan gitu ya. Jadi Gen Z ini tuh balik lagi saya tuh sedang tertarik dengan para Gen Z ini karena mereka ini adalah generasi yang sangat aware dengan mental health gitu, sangat aware gitu. Nah tetapi ternyata tidak banyak dari mereka yang mau mencari bantuan gitu. Jadi banyak yang tahu bahwa kayaknya aku nggak baik-baik aja nih gitu. Apalagi kan sekarang banyak kita bisa mengakses ilmu itu dari internet gitu ya, dari Google, dari Instagram gitu ya. Oh, ini ciri-cirinya kayak aku deh gitu, kayaknya aku depresi deh gitu ya. Ciri-cirinya oh ya iya sih aku nggak termotivasi, aku ini gitu. Nah tetapi yang jadi masalah itu adalah seringkali mahasiswa ini berhenti di situ gitu, berhenti di aku depresi gitu ya. Kenapa aku depresi? Karena keluargaku begini dan begini gitu. Dan kalau begitu berarti berhenti juga hidupku gitu. Padahal yang perlu kita tahu Mbak Dina, kondisi emosi itu apa namanya fluktuatif. Jadi tidak ada emosi itu kan sifatnya selalu bergeser ke kanan dan ke kiri Spektrum. gitu ya. Jadi kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita bersemangat, kadang-kadang kita termotivasi, kadang-kadang kita males-malesan gitu. Itu tuh sesuatu yang sifatnya terus berjalan gitu. Nah kadang-kadang adik-adik mahasiswa tuh menganggap bahwa ketika saya depresi ya sudah, artinya saya orang yang sakit dan saya nggak bisa apa-apa gitu. Padahal sebetulnya permasalahan mental itu adalah permasalahan yang bisa kita bantu gitu ya, bisa kita kelola. Memang istilah yang kita pakai itu bukan sakit dan sembuh. Tetapi bagaimana kita mengelola kondisi psikologis kita, kondisi emosi kita supaya kita menjadi produktif dan memiliki kualitas hidup yang baik gitu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa ketika kita punya masalah mental itu pengaruhnya banyak, termasuk di jadi panjang saya maaf ya Mbak ya. Gak apa-apa Mbak, santai aja. Jadi kalau kita punya masalah mental itu masalahnya banyak, nanti efeknya banyak. Jadi kalau kita punya masalah mental, tadi saya bilang bahwa masalah mental itu nanti kaitannya dengan kondisi hormon di tubuh kita. Itu yang kemudian membuat kita jadi, kalau kita punya masalah mental itu kita jadi gampang lupa, nggak fokus, temen yang ngomong apa kita lola, loadingnya lama gitu ya, terus apa gitu. Terus dosen jelasin di depan kelas dia nggak paham gitu. Sebetulnya bukan karena dia bodoh gitu ya, tapi karena masalah mentalnya itu tadi membuat dia jadi kemampuan kognitifnya jadi tidak optimal begitu. Dan nanti efeknya kemana-mana gitu. Jadi dia tidak percaya diri, nanti teman-temannya ngelihat dia kok dia kayak gitu ya. Nah sehingga inilah pentingnya kenapa kita perlu aware dan kalau merasa tidak baik-baik saja carilah bantuan karena efeknya kemana-mana gitu. Termasuk itu tadi kita jadi tidak optimal di kelas gitu, di akademik kita gitu, yang seharusnya kita dapat prestasi yang lebih baik ternyata kita jadi underachiever kalau bahasa magic kita ya, underachiever gitu. Ya iya, wah oke. Saya jadi ini tambah wawasan juga nih ya, jadi host di sini ya gitu. Dan mungkin nanti teman-teman sobat teknik setelah ini tayang pasti bakal banyak ini sih Mbak pengaruh ya, menjadi lebih aware gitu ya. Terus menjadi lebih ini perhatian lagi sama teman gitu. Oh, temanku di kuliah kok bengong aja gitu. Ditanya lah paling nggak, atau kita nanya nggak sih ya Mbak ya, kayak nanya kamu kenapa gitu, ada yang bisa dibantu nggak dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Kalau mau konsultasi kesehatan mental tuh di mana sih? Oke. Jadi layanan kesehatan mentalnya Fakultas Teknik itu ada di di sini. Nanti akan dilayanin oleh admin. Doakan saja segera rilis ya webnya sehingga kita bisa menggunakan aplikasi untuk mendaftar. Sampai ketemu. Jangan sungkan daftar ya. Ditunggu.
Sobat Teknik kita akan bikin ini menjadi part-part. Nanti akan bahas apa gitu, misalnya ada mahasiswa yang tiba-tiba pengen putus kuliah Ya. gitu, tiba-tiba nilainya C terus nggak semangat gitu ya Mbak buat kuliah dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita akan ketemu di tayangan-tayangan yang lain ya Mbak. Ya. Dan terima kasih Mbak Dina Sama-sama. dan Mbak Nopi waktunya Thank you gitu. so Nanti kita undang much. lagi ke sini Siap. tentunya untuk membahas tentang kesehatan mental yang lain ya. Pasti nanti dari sini tuh akan ada banyak pertanyaan. Bahkan mungkin nanti teman teknik saya gitu, kemarin aku lihat kamu jadi host ini nih, tanyain dong ini ke psikolognya gitu ya gitu. Nah, oke Sobat Teknik, cukup sekian tayangan kita kali ini tentang mental health awareness, dan semoga Sobat Teknik dimanapun sobat berada dalam keadaan sehat ya, sehat jasmani maupun rohani, dan pokoknya jangan membatasi diri ya. Misalnya sedang baik-baik aja tuh kayak kata Mbak Dina tadi ya, kayak it's okay to not be okay ya Mbak ya, nggak apa-apa gitu loh. Kita tuh kalau lagi nggak oke tuh nggak apa-apa gitu, cerita aja gitu. Dan ada layanan kesehatan mental gitu, konsultasi yang tentunya nanti akan bertemu juga dengan Mbak Dina dan Mbak Nopi ya. Ya. Jadi bisa dicek juga di Instagram, kemana sih kita kalau mau daftar nih, mau curhat, misalnya kita nggak ada teman terpercaya gitu, kita ada psikolog kok yang sudah disumpah untuk tidak Betul. membocorkan kemana-mana Ya. ya Mbak ya gitu. Itu saja dari kami dan sampai berjumpa lagi. Dadah.